Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kades, Bapak Tatung, Bapak Mantan, Pak Imam Ananda Reza beserta tim, Ibu Kades, Ibu Rafika Dewi, Pak Mahmud, rombongan dari Pekanbaru, hadirin hadirat muslimin muslimat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lokasi kita dari Pekanbaru tadi berangkat jam 10 sampai di Lembang menjelang azan maghrib. Menempuh jalan aspal sampai hampir beraspal sampai tak ada aspal sama sekali. Alhamdulillah kita sudah sampai. Kita tak ingin duduk-duduk ni kosong hampa, kita manfaatkan untuk pengajian. Minta tolong Ustaz baca surat Inna A'tayna. Kuat sikit. Inna syani'aka huwal abtar. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau baca Quran, fasta'iz billah. Jangan langsung baca Quran, tapi mintalah perlindungan kepada Allah. Bagaimana cara minta perlindungan kepada Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. Bi, dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Bukan berlindung dengan pokok kayu, tumbang. Bukan berlindung dengan orang, mati. Bukan berlindung dengan pejabat, ditangkap KPK. Bukan berlindung dengan benda, binasa. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Memangnya ada orang yang berlindung kepada selain Allah? Ada. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jin. Ada sekelompok orang berlindung dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin jauh durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan a'udzu billah. Aku berlindung dengan Allah. Dari siapa? Minasyaitan. Dari kata syata. Syata yasitu, syaitan. Artinya ba'uda, jauh. Kenapa setan itu disebut jauh? Karena ba'idun anir rahmah. Dia jauh dari kasih sayang Allah Ta'ala. Sedangkan kita dekat dengan kasih sayang Allah. Setan itu disebut juga dengan syata yasitu halaka. Halaka artinya binasa. Dia binasa dalam neraka jahanam. Sedangkan kita kekal abadi dalam surga, khalidina fiha abada. Amin. Amin. Maka kita berlindung dengan Allah dari siapa? Minasyaiton. Kalau satu, syaitan. Kalau dua, syaitanan. Kalau banyak, syayatin. Maka kita disuruh berlindung min hamazatis syayatin. Setan-setan. Setan ini dari kalangan mana Pak Ustadz? Syayatinal insi wal jin. Ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Oh, jadi kalau orang yang tabe itu setan juga, setan. Kalau dibilang setan dia marah, marah. Setan yang menggoda manusia dari kalangan manusia. Maka disebut alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kalau ada orang yang jauh dari rahmat Allah, setan. Kalau ada orang yang binasa karena tidak mendekatkan diri kepada Allah, setan. Sedangkan kita tak binasa. Di alam roh kita tak binasa. Di alam rahim kita tak binasa. Di alam dunia kita tak binasa. Di alam barzah kubur kita tak binasa.
di dalam alam akhirat kita tak binasa. Tapi kulit kita, daging kita hancur dimakan cacing tanah. Nanti bangkit balik. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bangkit balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari kata ra, jim, mim. Rajam. Rajam artinya orang yang berzina sudah menikah, hukumannya di rajam. Kalau yang masih lajang dijilid. Apa arti jilid? Jilid kulit. Jilid artinya kulit. Karena kulitnya dipukul pakai cambuk 100 kali. Sedangkan rajam artinya ditanam badannya sampai sepinggang, dilempar batu sampai mati. Itu dirajam. Tapi terjemahan dalam terjemah Quran, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Aslinya, aku berlindung dengan Allah dari setan yang dirajam. Dirajam dengan neraka jahanam. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau tidur malam, tiba-tiba mimpi tak bagus, datang godaan setan, datang hantu, datang macam-macam, maka bacalah ta'awuz dengan meniup air liur sikit ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum tidur malam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu 3 kali, qul falaq sekali, qul binas sekali, al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, ditiupkan ke tapak tangan dengan sedikit air liur. Naffathat artinya tiupan. Naffathat. Menyebut huruf fa dengan huruf tha, ada tiupan sedikit air liur. Kalau banyak meludah namanya. Tapak tangan. Dilindungi Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk ke dalam hutan, takut godaan-godaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk ke sungai, takut macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk ke rumah baru, takut di situ ada hantu penunggu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk mobil baru, masuk bini baru. Mana tahu yang lama meninggal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu barulah Bismillahirrahmanirrahim. Bis dengan nama Allah. Ayam itu kalau ditabrak mobil boleh tak kita makan? Tak boleh. Ayam tabrak mobil, bangkai namanya. Tapi begitu nyawanya belum habis, kita ambil pisau, kita sebut nama Allah, Bismillah, maka dia pun berubah menjadi halal. Yang haram menjadi halal dengan nama Allah. Dulu menengok perempuan itu haram, memikirkan perempuan itu haram. Tapi begitu disebut nama Allah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, berubah dia menjadi halal. Kalau babi dipotong dengan nama Allah, tetap haram. Bismillah. Makan. Kita mau makan ini. Pas kita mau makan tuh setan sudah mau ikut. Setan sudah mau ikut nih. Tapi begitu kita katakan Bismillah, tak jadi dia ikut. Kita mau tidur, setan mau ikut. Begitu kita sebut nama Allah, Bismika Allahumma ahya wa am. Jangan dibaca sekarang. Mau masuk ke dalam WC. Pas mau masuk ke dalam WC, setan sudah mau ikut, siap-siap. Dan setan sudah menyiapkan kamera, dia mau streaming dari dalam. Instagramnya udah siap, followernya 7 juta. Tapi begitu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, padam, no signal. Setan tak bisa menengok kita di dalam WC, tertutup pandangannya ketika kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mati su'ul khatimah kalau tak menyebut nama Allah, maka mati menyebut nama Allah.
La ilaha illallah. Maka disebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman semua dapat. Ustaz Somad, itu orang tak sembayang, tapi rumahnya beton. Tak pernah solat, tapi mobilnya bagus. Tak pernah solat, tapi dia nikah, punya anak. Rahman. Karena Allah kasih Rahman, semua dapat. Pokok kayu, binatang, hewan, semua dapat. Orang jahat, orang kafir, semua dapat. Tapi ada satu yang hanya orang beriman saja. Ar-Rahim. Makanya disebut, wa kana Allahu ghafurar rahim. Rahim. Khusus untuk orang beriman saja. Ustaz, itu orang pemabuk, pakai narkoba, sabu-sabu. Kenapa hidupnya tenang? Rahman. Allah Ta'ala Rahman. Dia limpahkan semuanya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Kalau nunnya pendek, sesungguhnya. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah. Tapi kalau panjang, inna. Sesungguhnya kami. Kami. Kalau pendek ke bawah, inni. Sesungguhnya aku. Kalau innaka. Sesungguhnya engkau. Innaki. Sesungguhnya engkau perempuan. Tapi yang mau kita baca ini, inna. Sesungguhnya kami. Kalau aku sendiri, inni. Sesungguhnya aku. Kalau berdua, bertiga, berempat, inna. Sesungguhnya kami. A'tayna. Nah, lagi. Inna, sesungguhnya kami. A'ta, memberi. Na, kami. Kami memberi ka. Padamu. Sesungguhnya kami sudah memberi kepadamu. Mu. Siapa mu di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuh. Orang Islam Tuhannya banyak. Berapa Tuhan kalian? Satu? Tak betul Tuhan kalian satu. Tuhan kalian banyak. Nih, inna. Kami itu satu apa banyak? Banyak. Berarti Tuhan kalian banyak kan? Iya juga ya. Kalau gitu Tuhan kita banyak. Inna, sesungguhnya kami. Kami siapa? Allah. Kalau satu, kenapa kami? Maka perlu belajar tata bahasa Arab. Jangan pakai kaedah gramatikal tata bahasa asing dicocok-cocokkan ke Arab. Tak bisa. Maka orang Arab, seorang raja, berdiri dia sendiri. Apa kata raja? Kami berdiri di sini, kata raja. Padahal dia berdiri sendiri. Apa guna kami di situ? Guna kami di situ artinya lita'zim, mengagungkan diri. Kami, tepuk dada dia. Kami, kan sendiri. Kenapa dia gunakan kata kami? Untuk menunjukkan kami hebat, besar. Begitulah Allah Ta'ala menggunakan kata inna, kami. Kami, hai Muhammad, jangan kau sedih, jangan kau takut. Yang kau lawan ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dan abu-abu lainnya. Tapi kami lebih besar, kami lebih hebat, kami lebih agung. Kau sendiri berdakwah di sini, jangan takut. Inna, kami, a'tayna, kami sudah berikan ka kepada engkau. Inna a'tayna kal kautsar. Jangan kal kausar. Sa. Ada sa. Ada sa. Ada sya. Ada so. Ihdinas Abdul Somad. Nah, Abdul Somad. Fa, sa, sya, so.
Jangan sampai beda. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kalau mau mengetes itu, suruh dia baca ayat itu. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Makanya baca Quran yang tak berbunyi. Bunyilah. Di mana belajar baca Qurannya? Di sini. Apa nama pondok kita? Bustanul Hikam. Tamannya hikmah-hikmah. Inna a'tainakal kautsar. Apa kautsar itu? Dua penafsiran. Yang pertama, arti al-kautsar nahrun. Nahrun artinya sungai. Yang kedua, penafsiran al-kautsar adalah yaitu haudun. Haud artinya telaga. Telaga. Danau. Mau sungai, mau telaga, tapi ada titik persamaan antara sungai dan telaga. Apa dia? Air. Sungai, telaga, sama-sama air. Karena nanti di padang mahsyar panas terik dan orang haus. Maka Allah sudah siapkan dia telaga, telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minum di situ la yazma'u fiha abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita minum di telaga Al-Kautsar. Ya Rasulullah, ya, siapa yang minum nanti di situ? Ikhwani, kata Nabi. Kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Kalian minum juga. Tapi ada manusia lagi jenisnya namanya ikhwani. Ikhwani itu siapa ya Rasulullah? Kamikah itu? Bukan. Ikhwani itu siapa? Amanu bi walam yarawni. Mereka tak pernah menengok aku, tapi percaya kepada aku. Abu Bakar menengok Nabi. Umar menengok Nabi. Uthman menengok Nabi. Ali menengok Nabi. Fatimah menengok Nabi. Sayyidina Al-Hasan menengok Nabi. Sayyidina Al-Husain menengok Nabi. Tapi ada orang di Lemang yang tak pernah menengok aku. Ada orang di Datai yang tak pernah menengok aku. Ada orang di Air Bomban yang tak pernah menengok aku, tapi percaya kepada aku. Dia akan minum di telaga Al-Kautsar nanti. Anak-anak cucu, itulah gunanya kita bangun ini. Supaya anak-anak kita tak pernah menengok Nabi, tapi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu gunanya. Inna a'tainakal kautsar. Kami, Allah Ta'ala, mengagungkan dirinya, sudah memberikan kepada engkau, ya Muhammad SAW, Al-Kautsar. Apakah dia saja yang dapat? Dia dan orang yang mengikut dia. Apakah kita ini mengikut dia? Ya. Dia sholat maghrib, kita sholat maghrib. Dia sholat isya, kita sholat isya. Ustaz Somad tak sholat isya tadi? Jamak takdim. Dia menyuruh nutup aurat, ibu-ibu tutup aurat. Dia suruh kita menuntut ilmu, kita belajar menuntut ilmu. Dia suruh kita menyampaikan dakwah Islam, datang kita sampai kemari. My trip, my dakwah. Mudah-mudahan yang ngasih baju ini pahalanya mengalir. Entah siapa ngasih. Na'tainakal kautsar. Penafsiran ketiga, arti Al-Kautsar, nikmat yang besar. Apalah nikmat yang paling besar Pak Ustaz? Sehat. Sehat. Kita sehat malam ini kan? Bayangkan ada orang menengok durian tadi sudah kumat darah tingginya. Baru menengok. Makanya nikmat yang paling baik adalah nikmat sehat. Ada guna duit banyak kalau tak sehat. Duit banyak, mobil mewah, rumah besar, tabungan melimpah. Tapi sakit. Ada gunanya. Yang sakit jangan tersinggung. Beberapa orang sakit tersinggung, mati. Maka kita malam ini sedang diingatkan. Inna a'tainaka
kami sudah memberikan kepada engkau ya Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah kami kasih engkau mata yang terang, kami kasih kau telinga pendengaran yang lapang, kami kasih engkau sehat, kami kasih kau listrik. Abdul Somad, kau sekarang enak mengajar. Ingat tak 2 tahun, 3 tahun yang lalu waktu kau datang kemari masih pakai ceramah dalam gelap? Masih ada rekamannya sampai sekarang. Inna a'tainakal kautsar. Makanya nanti kalau ada imam sholat baca ayat Inna a'tainakal kautsar, makmum komplain, Bapak kenapa ayatnya pendek betul? Aku hafal ayat yang lain. Aku cuma ingin mengingatkan kita tentang nikmat Allah. Padahal dia memang tak hafal ayat lain. Inna a'tainakal kautsar. Dah habis ayat pertama. Lalu setelah kita diingatkan tentang nikmat yang banyak, nanti di akhirat kau haus tak perlu takut karena kau akan minum di telaga Kautsar dengan syarat ikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merubah ajaran Nabi Muhammad, tidak mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, innaka lam, kau tak tahu ya Muhammad SAW, ma ahdatsu ba'dak. Kalau dirubah ajaran ini, kau tak akan minum di telaga Al-Kautsar. Makanya kita masih tetap ramaikan solat berjamaah, hidupkan majlis Yasin, baca Quran, hidupkan pondok tahfiz supaya mendapatkan Al-Kautsar. Lalu kemudian Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah ini? Fasalli. Fasalli. Shalla artinya tulang belakang. Shalla artinya tulang belakang. Sholli apa artinya? Berdoa dengan membengkokkan tulang belakang. Doa biasanya. Gimana berdoa dengan membengkokkan tulang belakang? Salat, ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membengkokkan tulang belakang. Saya tak bisa bengkok tulang belakang Pak Ustaz, duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Ada. Allahu Akbar. Bawa kursi. Bengkokkan tulang belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Fasalli, bengkokkan tulang belakangmu. Orang yang sombong, yang angkuh tak mau membengkokkan tulang belakang. Dia tegak gagah berdiri. Ingat, kau akan mati. Nanti Ustadz, kalau saya tak bisa membengkokkan tulang belakang gimana? Duduk di kursi. Kalau ini sop solat. Ini sop. Kursinya di mana? Kursinya gini. Jangan di kursi sini. Ngamuk orang belakang. Kursinya sini. Dah. Tegak. Pertama, jangan langsung duduk. Waktu pertama itu tegak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Kan tak bisa bungkuk? Barulah duduk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tangan sini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya? Sujud di mana tangan? Apakah di sini? Maka kata ulama, ala rukbataini au alal fakhidhaini la alal hawa. Di atas lutut atau di atas paha, bukan di atas angin. Ada orang mau sujud? Bukan al hawa. Kalau sakit, lu tangannya waktu sujud itu di atas lutut, ala rukbataini, alal fakhidhaini, di atas paha. Allahu Akbar. Tak bisa Pak Ustaz. Tak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Duduk pun tak bisa juga Pak Ustadz. Jadi bagaimana? Berbaring. Mana arah kiblat? Sana. Maka miringkan badan. Berbaring. Nah, berbaring, miringkan arah ke sana. Miring. Di rumah sakit nanti. Miring. Allahu Akbar. Allah. Kasihlah bantal sini pula. Berbaring tak juga bisa menghadap kiblat, terlentang. Terlentang pakai isyarat mata saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak juga bisa, baru kita sembahyangkan. Bapak Ibu boleh ketawa mendengar penjelasan ini. Saya mau menjelaskan salat tidak gugur walaupun sah. Itu yang mau saya jelaskan. Demam-demam puyuh sikit, tak sembahyang. Abang sakit apa bang? Demam ini. Demam apa? Demam tak berbini. Walaupun engkau tak bisa membengkokkan lutut, namanya solat tak boleh tinggal. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sembahyang, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Al-ahdul ladzi baini wa baina abdi, perjanjian putus, MOU, Memorandum of Understanding between me and you, putus kalau meninggalkan sholat. Makanya perjanjian kita satu hari itu 5 kali. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Zuhur, Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai tinggal. Fasalli. Salat. Salatnya kemana? Ada ke pokok kayu, ada ke sungai, ada ke tuyul. Fasalli li rabbika lagi. Inna a'tainaka fasalli li rabbika. At-tahiyatul barakatuh salawat thayyibatullah. Assalamu alaika. Fasalli li rabbika. Apa arti Rabb? 1, 2, 3. Rabb, dia yang mencipta. Rabb, dia yang menjaga. Rabb, dia yang mengasih rezeki. Ketika kau katakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabb, maka saat itu engkau sedang berkata, aku memuji Allah yang sudah menciptakan aku, dan Allah menjaga aku, dan Allah mengasih aku rezeki. Ini yang 3 ini mesti ditanamkan dalam hati kita. Kalau tidak nanti kita takut. Bapak, anaknya kami kirim ke Pekanbaru ya. Nanti yang jaga siapa? Allah yang menjaga. Tapi tetap ada usaha dari kita. Jangan pula nanti bapak pergi, istrinya tanya, abang mau kemana? Mau pergi ngurus pondok durian. Siapa yang jaga kami? Allah. Harus ada usaha. Usaha ikhtiar. Tambatkan dulu ontamu itu. Tambatkan dulu. Setelah kau tambatkan, barulah kau tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan takut hidup ini. Cipta Allah, yang menjaga Allah, yang mengasih rezeki Allah. Apa ditakutkan? Dulu di atas tanah ini tak ada apa-apa. Allah kasih rezeki, kita takut. Siapa yang mendatangkan rezeki ini semua? Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika. Cukupkah hanya salat saja? Tidak. Wanhar. Wanhar. Potonglah leher. Hah? Potong leher. Salat, bengkokkan tulang belakang. Kepada siapa? Jangan ke pokok kayu. Jangan bengkokkan tulang belakang kepada manusia.
Jangan bengkokkan tulang belakang kepada bukit, gunung. Bengkokkan tulang belakang kepada Allah. Allahu Akbar. Wanhar, sembelihlah binatang kurban. Itulah kenapa kita ajak jamaah sekalian. Ini ada voucher 1 juta, 2 juta. Berapa kemarin? 2.400.000. Itu dalam rangka wanhar. Berkorbanlah. Apa beda ini dengan ini? Ini ibadah badan. Fasolli, ibadah badan. Angkat tangan, ruku, sujud, tasyahud, salam, mulut, doa, suara, badan. Mensyukuri nikmat Allah, badan mesti bergerak. Tapi ada satu lagi, wanhar bukan badan, tapi harta. Ada orang kalau badan tak kira-kira. Saya Ustadz mau gotong royong, mau ngecor, mau ini, mau ngasih tanah, silakan. Tapi kalau harta nih, oh jangan Pak Ustadz. Ada pula sebaliknya. Saya Pak Ustadz, kalau mau ngasih tanah, ambillah. Mau ngasih duit, silakan. Tapi kalau sembahyang nih Pak Ustadz, memang. Ada yang lebih parah. Dua-dua tak mau. Ini memang manusia ini. Makanya kita ini maunya dua-duanya dapat. Badan beribadah dan harta pun beribadah. Wanhar, berkorbanlah. Makanya harta itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama, zakat. Kedua, infak. Ketiga, sodako. Keempat, wakaf. Kelima, wasiat. Keenam, hibah. Ketujuh, ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang. Ini harta semua nih. Zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, ghanimah. Nah, itu semua harta. Berkorbanlah. Semen-semen ini segala macam. Hai saudara-saudaraku dimanapun kau berada, jangan lupa kau kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Yayasan Muara. Akan kami antar 6 bulan sekali. Inilah yang kami antar kemarin. Fasalli, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat qabliyah, salat ba'diyah. Sudah. Tapi berkorbanlah. Diajak i'tikaf malam. Wow. Berzikir di majlis az-zikra sama Ustaz Arifin Ilham. Menangis. Tapi paling kuat menangisnya waktu kotak sedekah lewat. Fasalli li rabbika wanhar. Orang baru mau beribadah badan, beribadah harta kalau dia ingat bahwa badannya dan hartanya bukan punya dia, tapi punya Allah. Ini hartamu dari Allah, badanmu dari Allah. Kau diingatkan Al-Kautsar, nikmat harta, nikmat badan bukan punya engkau. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkanmu dari perut makmu. Coba tengok bunyi ayatnya. Huwa, dia, Allah yang mengeluarkanmu dari perut makmu. Artinya apa? Keluar dari perut mak itu pun kita tak keluar sendiri. Kalau tak dikeluarkan Allah, mati. Berapa banyak janin mati dalam? Tak keluar, busuk di dalam. Allah mengeluarkan kita. Setelah keluar, jangankan nama bapakmu, nama emakmu, nama kampungmu, namamu pun kau tak tahu. Tolong angkat tangan bapak yang lahir tahu namanya. Umur 7 hari, barulah kau dikasih nama. 7 hari kasih nama. Siapa namanya? Abdul Somad. Nah inilah dia. Maka bersyukur dengan badan, dengan harta. Tapi yang namanya orang tak suka tetap ada. Orang marah. Orang benci, maka jangan takut. Inna syani'aka, sesungguhnya. Inna di sini menekankan makna. Ustaz jadi datang ke Lemang? Saya datang. Jadi Ustaz datang ke Lemang? Jadi Ustaz datang ke Lemang? Jadi.
Jadi Ustaz datang ke Lembang, sesungguhnya aku akan datang ke Lembang. Itu penekanan. Itulah makna sesungguhnya. Nanti mana tahu bapak ditanya sama ibu, betul abang mencintai aku? Iya. Betul nih bang, sesungguhnya. Inna syani'aka, sesungguhnya siapa? Syani'aka maknanya mubghidaka, siapa yang benci kepada engkau. Kenapa ujung kalimat ini? Karena kalau engkau beribadah yang dua ini, pasti ada yang benci. Ketika kau sholat, yang tak sholat benci. Ketika kau bersedekah, yang tak bersedekah benci. Ketika kau buat baik, setan-setan benci. Kenapa setan itu benci? Jangan tanya, itu memang udah kerja setan. Lalu berhentikah kita menghidupkan masjid musola? Berhentikah kita mengajar di Bustanul Hikam? Karena ada orang mengejek, ada orang benci? Tidak. Lalu bagaimana? Inna a'tainaka fasalli li rabbika inna syani'aka. Tiga-tiganya Allah punya kuasa. Kalau Allah yang memberi engkau rezeki, kepada Allah juga engkau beribadah, maka siapapun yang membenci engkau, inna syani'aka huwal abtar. Anak Nabi laki-laki meninggal. Al-Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Maka orang yang tak punya anak laki-laki itu bahasa Arabnya abtar. Tak ada pelanjutnya. Anakmu perempuan ya? Iya. Aduh, abtar lah kau. Abtar, tak ada pelanjut. Tapi Allah mengatakan, bukan engkau ya Muhammad yang tak ada pelanjut. Justru yang mengejek-ejek engkau itulah yang tidak akan dikenang sepanjang zaman. Muhammad SAW tak ada anak laki-lakinya. Tapi dia dikenang sepanjang zaman. Setiap detik pasti orang menyebut nama Muhammad. Tik, 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 tik. Tak pernah kosong detik di dunia ini daripada menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang jam berapa nih sekarang? Jam 9:15. Maka tempat kita sudah sholat isya. Di negeri lain ada yang sedang sholat isya. Semuanya menyebut nama Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Namanya dikenang sepanjang zaman. Iya Pak Ustadz, nama Muhammad dikenang. Fir'aun pun dikenang juga. Nama Fir'aun dikenang juga. Nama setan dikenang juga. Betul, dikenang untuk apa? Kita ini maunya dikenang untuk baik. Dulu, siapa dulu yang membawa bantuan-bantuan ke mendiang Ustadz Somad? Almarhum. Duit dia? Enggak, duit orang. Dia bawa aja. Mana dia sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Itu makna dikenang. Muhammad itu nanti tak akan dikenang orang. Karena anak laki-lakinya tak ada. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang mengejek, memusuhimu itulah yang tidak akan dikenang sepanjang zaman. Orang-orang kafir musyrik jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy yang mengejek, mengolok-olok Nabi, buktinya mereka lah yang abtar. Maka kalau kau diejek, diolok, dicemooh, jangan sedih. Kenapa? Karena engkau diangkat Allah Ta'ala, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itulah surat pendek. Maka kenapa Ustaz pilih surat pendek? Itu yang selalu kita baca. Maka ketika kita baca itu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maka bangkit semangat kita. Jangan sekedar baca saja. Kadang kita baca, kita pun tak ingat. Mudah-mudahan bermaknalah kajian kita malam ini, insyaAllah. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqa, maha benar. Allah al-azim, yang agung dan mulia. Kenapa kita katakan dia maha benar? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Sudah sempurna kalam Allah sidqa, yang maha benar. Allah benar, maka kita katakan Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat.
Dan kita ulang hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Jalannya kan selalu pasal, tak tumbuh lagi rumput karena selalu dilalui. Dikaji-kaji, diulang balik. Lupa-lupa, diulang balik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.